Hai, pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang model data lanjutan. Varian entitas terbagi atas 3, yaitu entitas kuat, entitas lemah, dan subentitas. Entitas kuat adalah tidak memiliki ketergantungan dengan entitas lain. Entitas yang dapat berdiri sendiri dan memiliki kunci utama atau primary key itu disebut entitas kuat. Contohnya itu kayak mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Yang kedua tuh ada entitas lemah. Jadi entitas lemah itu entitas yang kemunculannya itu tergantung pada entitas lain. Nah, entitas ini tuh nggak memiliki atribut yang menjadi key atau primary key tadi, dan benar-benar dapat menjamin keunikan entitas di dalamnya. Nah, contoh dari entitas lemah itu ada hobi dan orang tua untuk melengkapi data mahasiswa. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa entitas mahasiswa berrelasi satu ke satu dengan entitas orang tua dan berrelasi satu ke banyak dengan entitas hobi, sehingga dapat digambarkan diagram entity relationship-nya sebagai berikut. Kelak, pada tahap implementasi akan ditunjukkan bagaimana cara mengakomodasi keunikan pada himpunan entitas lemah semacam itu. Subentitas. Subentitas merupakan bagian dari entitas utama. Subentitas ini merupakan hasil dekomposisi spesialisasi himpunan entitas berdasarkan pengelompokan tertentu seperti berikut. Dapat dilihat pada diagram ini, dosen merupakan entitas superior, sedangkan dosen tetap dan dosen tidak tetap merupakan subentitas. Varian relasi. Relasi yang terjadi di antara dua himpunan entitas yang berbeda disebut sebagai relasi biner atau binary relation, yang merupakan relasi yang paling umum digunakan. Semua relasi yang ditunjukkan pada contoh-contoh di bab sebelumnya merupakan relasi biner. Namun demikian, ada kalanya kita juga menggunakan relasi yang hanya melibatkan sebuah himpunan entitas atau lebih dari dua himpunan entitas. Relasi tunggal atau unary relation, yang merupakan relasi yang terjadi dari sebuah himpunan entitas ke himpunan entitas yang sama. Pada diagram ini menunjukkan bahwa setiap dosen senior ini bisa mendampingi beberapa dosen baru, yaitu dalam rangka pembinaan profesi. Nah, sementara setiap dosen baru hanya dapat memiliki seorang dosen pendamping atau setiap dosen yang baru ini hanya bisa memiliki satu dosen pendamping. Nah, baik entitas dosen senior maupun entitas dosen baru ditempatkan di sebuah himpunan entitas, sehingga relasinya terjadi pada sebuah entitas saja. Yang kedua adalah relasi multi-entitas, merupakan relasi dari 3 himpunan entitas atau lebih. Nah, sebagai contohnya kita lihat pada diagram pada sistem perkuliahan ini, kita dapat menambahkan himpunan entitas baru, yaitu himpunan entitas ruang. Nah, nanti kemudian bersama dengan himpunan entitas dosen dan kuliah ini membentuk relasi yang namanya adalah pengajaran, di mana relasinya adalah dosen dapat mengajar beberapa mata kuliah, dan mata kuliah ini diajarkan dalam satu ruangan. Relasi ganda adalah relasi yang muncul antara dua entitas, tidak hanya satu relasi, tetapi lebih dari satu relasi. Inilah yang disebut dengan relasi ganda. Seorang dosen tidak mengajar mata kuliah tertentu tidak berarti dia tidak menguasai mata kuliah tersebut. Sedangkan derajat relasi banyak ke banyak pada himpunan relasi menguasai menunjukkan bahwa seorang dosen dapat menguasai banyak mata kuliah sekaligus, dan begitu juga sebaliknya. Setiap mata kuliah dapat dikuasai oleh lebih dari seorang dosen. Spesialisasi dan generasi. Jika kita memulai dari sebuah entitas, sebagai contoh entitas dosen, kemudian melakukan pengelompokan yang menghasilkan entitas baru, yaitu dosen tetap, yaitu tambahan atributnya seperti NIK, pangkat, tanggal masuk.
dan dosen tidak tetap. Tambahan atributnya yaitu nama kantor dan alamat kantor. Proses ini disebut spesialisasi, proses up and down. Jadi kita mengetahui bahwa entitas-entitas dalam himpunan entitas mahasiswa ini sebenarnya dapat dibagi dalam kelompok, yaitu mahasiswa D3, mahasiswa S1. Tetapi kelompok ini tidak dipertegas dengan adanya perbedaan atribut, maka sebaiknya kelompok-kelompok ini entitas tersebut disatukan dalam satu himpunan entitas. Jadi pendekatan ini bersifat bottom up, mula-mula terpisah sebagai kemudian menjadi satu. Proses yang seperti ini disebut generalisasi. Agregasi. Pengertian dari agregasi yaitu hubungan langsung dalam IRD antara himpunan entitas dengan himpunan relasi, mensyaratkan telah adanya relasi lain. Terbentuknya relasi tidak juga dari entitas tapi bisa mengandung unsur-unsur relasi lainnya. Modifikasi diagram AR. Modifikasi atau perubahan diagram AR ini mengarah pada penyempurnaan dan pengoptimasian model data karena pertimbangannya ini membutuhkan efisiensi ruang atau kecepatan dan kemudahan pengaksesan data seperti key alternatif, penggodaan internal, coding, dekomposisi himpunan entitas, dan normalisasi. Key alternatif. Sebuah key ini dapat dikategorikan baik jika berukuran kecil dan sekuensial. Key pada himpunan entitas dosen ini merupakan key yang buruk karena selain panjang juga nilai-nilainya bebas dan tidak sepenuhnya dapat menjamin keunikan. Karena walaupun kecil keunikannya, bisa saja ada 2 orang dosen atau yang lebih dengan nama dan gelar yang tepat sama. Pengkodean internal. Salah satu alasan mengapa menyatakan suatu data dalam bentuk lain adalah untuk efisiensi ruangan penyimpanan. Dan cara yang ditempuh untuk menyatakan suatu data dalam bentuk lain itu adalah melalui pengkodean atau data coding. Yaitu ada 3, yang pertama sekuensial, mnemonik, dan blok. Pengkodean internal sekuensial. Pengkodean dilakukan dengan mengasosiasikan data dengan kode terurut, biasanya berupa bilangan asli atau abjad. Misalnya data nilai mata kuliah, sempurna, baik, cukup, kurang, dan buruk, dikodekan dengan A, B, C, D, dan E. Pengkodean internal mnemonik. Pengkodean dilakukan dengan membentuk suatu singkatan dari data yang dikodekan. Misalnya, data jenis kelamin laki-laki dan perempuan dikodekan dengan L dan P. Pengkodean internal blok. Pengkodean dinyatakan dalam format tertentu. Misalnya, data nomor induk mahasiswa dengan format XX, YYYY yang terbentuk atas XX sama dengan 2 digit terakhir angka tahun masuk dan YYY sama dengan nomor urut mahasiswa. Dekomposisi himpunan entitas dan normalisasi. Sebuah himpunan entitas yang ada dalam sebuah diagram IR dapat didekomposisi menjadi beberapa himpunan entitas baru karena pertimbangan efisiensi ruangan penyimpanan, karena pertimbangan kemudahan atau kecepatan pengaksesan data. Upaya dekomposisi ini senantiasa akan menghasilkan satu himpunan entitas kuat, satu atau beberapa himpunan entitas lemah atau subentitas. Ada 2 bentuk dekomposisi himpunan entitas, yaitu dekomposisi atribut vertikal, dekomposisi entitas horizontal.